Tidak ada yang kebetulan dalam politik. Semua langkah, semua pertemuan dilakukan dengan hitung-hitungan politik yang cermat. Sebelum melakukan langkah, sang pemimpin politik bakal mengumpulkan para penasehatnya untuk mendengar masukan dan informasi-informasi terbaru. Setelah informasi dirasa cukup, barulah sang pemimpin politik, sang ketua umum partai, mengambil sebuah keputusan. Pertemuan langsung Surya Paloh dengan dua pemimpin partai besar, Partai Golkar dan Partai Gerindra, pasti ada hitung-hitungan politik tingkat tinggi, dan juga ini pasti juga ada hubungannya dengan hasil pertemuannya antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pada akhir bulan Januari silam. Ada kesepakatan atau paling tidak ada saling pengertian yang harus dicapai Surya Paloh dengan dua pemimpin politik besar, Erlangga Hartarto dan juga Prabowo Subianto. Keputusan Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan, sang bapak politik identitas, di bulan Oktober tahun lalu, 5 bulan yang lalu, sudah pasti menimbulkan ketegangan di antara para pemimpin partai elit. Sebab Anies adalah antitesa dari Pak Jokowi dan memiliki catatan hitam, yaitu politik identitas. Langkah Surya Paloh membuatnya dikucilkan dari Prabowo dan juga Megawati. Bahkan kubu Megawati bersikap keras. PDI Perjuangan mendorong agar Partai Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintah dan kehilangan 3 kursi menterinya di kabinet. Surya Paloh harus memperbaiki kondisi ini. Jangan sampai jembatan dengan partai-partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar terputus. Dia harus datang menjelaskan sendiri secara empat mata soal langkahnya mencalonkan Anies. Sudah pasti pencalonan Anies ada tujuan elektoral, tapi lebih dari itu yang ingin dijelaskan Surya Paloh pada mitranya, yaitu Prabowo dan Megawati. Ia ingin menjelaskan bahwa ia dan Anies jangan sampai anak itu membuat kegaduhan di politik di tahun 2024. Kita paham Presiden Jokowi sedang gencar membangun Indonesia, sedang gencar mendatangkan investasi, sedang gencar membuka lapangan pekerjaan, sedang gencar membangun fondasi yang kokoh supaya Indonesia ke depannya bisa berkembang dan mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju. Untuk itu dibutuhkan stabilitas politik. Jangan banyak ribut-ribut politik. Jangan sampai energi pemerintah teralihkan buat menjawab dan menangkis serangan-serangan oposisi seringkali tanpa bobot, tapi sangat bikin gaduh. Untuk itulah Surya Paloh mengambil inisiatif dan Anies dan menyimpannya di bawah ketipnya supaya tidak dimanfaatkan jadi corong kelompok oposisi garis keras yang maunya ribut mulu. Daripada Anies dibiarkan liar, ia pun ditabuhi genderang perang oleh kelompok garis keras. Bagi kubu koalisi, lebih baik ia dikandang di bawah ketiak Partai Nasdem. Ia sangat dibatasi oleh Surya Paloh, maka sampai sekarang kampanye Anies keliling Indonesia terus dimonopoli oleh Partai Nasdem, terus dijaga kemana-mana oleh Partai Nasdem. Tidak ada celah untuk Demokrat dan PKS untuk mengusung dahului Anies. Bahkan Yusuf Kalla sekalipun, mentor Anies Baswedan, kingmaker lain di Pilpres 2024, dia juga tidak dikasih celah untuk mengendalikan Anies. Padahal Yusuf Kalla punya banyak peran membesarkan Anies, termasuk mendorongnya menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2017. Karena itu, insiden bocornya dan pinjaman dana kampanye Anies sepertinya dikeluarkan kubu Yusuf Kalla. Bisa saja ini adalah peringatan dari Yusuf Kalla agar ia
keluar dari Partai Nasdem. Ini juga peringatan dari Yusuf Kala kalau dia mampu menghancurkan Anies kalau ia jauh dari Yusuf Kala. Pada dasarnya mereka atau Anies Baswedan adalah permainan dari para oligarki dan para pemimpin-pemimpin partai. Ganjar Pranowo sekalipun sampai hari ini masih dipegang oleh PDI Perjuangan. Demikian juga Anies Baswedan terus berada di bawah ketiak Partai Nasdem. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.